So guys, ya di luar kita makan pagi hari ini, we have a bad news, kabar buruk, karena semalam dalam trip kita, perjalanan kita dari Zurich ke Milan, ini kopernya Mas Rijal tuh hilang beserta isi-isinya. This is really bad news for us because kita nggak harap itu sih, tapi memang ya udah kejadian, turun dari bus nyari kopernya kok kagak ada gitu kan. Nah, jadi kita berkesimpulan ya udah hilang gitu, karena emang gak ada pilihan lain. Either ada orang yang menurunkan koper itu ketika tiba di Como, which is kami semua tertidur lelap semua dan lupa dinaikkan, atau memang ada yang sengaja ngambil, kita nggak tahu. Tapi kami udah buat laporan sih semalam ke pihak Flixbusnya untuk diinvestigate dalam 2 minggu ke depan, which is kita nggak mungkin nunggu di Milan untuk koper itu, jadi kita pasrahkan saja. Nanti kita akan juga buat pengaduan ke asuransi yang traveling kami, Aksa Mandiri, untuk kehilangan koper ini. Kita akan ngobrol sama Mas Rijal, gimana perasaannya. Jadi Mas Rijal, ada guys, jangan pernah lakukan itu di mana pun. Gimana Mas Rijal? Ya gimana ya? Jangan langsung Ngumpul tuh. Semalam sempat nangis loh kayaknya. Tilak tuh. Iya kan, sebenarnya kamu nangis kan? Enggak, saya lihat kok kamu tertunduk lesu gitu, kamu apa kayak nempelin kepala di kursi di bis. Ya wajar sih. Kalau nggak tahu ya, kan ini juga baru trip pertama. Terus baru negara mau ketiga, jadi baru 2 mau ketiga ya. Kalau targetnya 10 berarti 1/4-nya aja belum ya. 1/4 dari trip negara itu belum, koper udah hilang. Artinya mungkin yang nempel di badan ini masih sebagian tuh ya dari hari pertama ya. Ya oke lah kalau misalnya hilang di akhir-akhir tujuan tuh udah yang kayak biarin aja, orang tinggal pulang. Ini perjalanannya baru mau akan 3/4 ke depan gitu kan. Ya pengalamannya siapa ya, kayak harus belajar ikhlas banget sampai ke bawah mimpi. Ke bawah mimpi tuh kopernya ketemu ya kan. Roma Termini iya. Mimpinya tuh kopernya ketemu, entah balik atau apa. Tapi jadi bangunnya tuh malah yang cuma video. Pokoknya seru lah. Pokoknya kalau pesan gue sih kayaknya ya, pengalaman gue tuh karena kita trip solo sendiri, nggak ada guidance dalam arti bis pariwisata, dimana kita kalau naruh koper harus bisa barengan sama teman-teman yang lain, karena satu bis kan ibaratnya satu trip orang wisatawan barengan semua. Ini kan nggak bareng orang umum. Kayaknya penting itu menurutku tuh punya cover bag gitu loh, penting juga sih. Dalam arti gini, semua orang Eropa kan cepat jalannya, cepat ngambilnya, cepat apalah, pokoknya semua serba cepat. Dalam arti mungkin dia ketukar kopernya apa nggak tahu lah. Jadi warnanya tuh kan nyaru semua, ya coklat, ya hitam, ya hijau lah, pokoknya di dalam bagasi bis tuh warnanya tuh hampir sama semua. Even barangkali mereka salah ambil, barangkali kalau nggak niatnya memang buruk mau ngambil terus dan sebagainya sih. Tapi kayaknya beli coveran gitu, terus kalau perlu warnanya yang lebih terang gitu. Ini misalnya kopermu hitam atau coklat, di coverin aja, kasih warna yang lebih terang lagi, yang ngejreng banget. Jadi nggak nyaru warnanya, nggak nyamain sama koper-koper yang lain. Jadi notice gitu loh, orang tuh ngambil tuh, memang bukan punya dia. Barangkali itu sih, kan kemarin tuh koper yang hilang tuh warna hitam, garis bawahnya lagi tuh koper hijau. Garis bawah kopernya minjem ya. Itu garis bawahnya lagi tuh, bukan koper sendiri, minjem separuh kopernya barang orang, sedih kayak gitu. Banyak information, separuh barang itu adalah barang gue. Itu barang yang ngebedain asisten. Bisa dibayangin nggak tuh pusingnya ya. Orang bangun baru perjalanan hampir berapa jam, Zurich ke Milan, transit doang.
bangun tuh bagasi bis kosong. Aduh, der. Mudah-mudahan itu nggak terjadi sama kalian lah. Barangkali siapa yang akan melakukan trip, entah itu berwisata sama agen atau diajak temen atau siapapun, mudah-mudahan masukan gue itu tadi sih, pakai cover. Habis itu kalau bisa naruhnya jangan di pinggir, asli. Naruh di pinggir itu berarti ganggu orang yang mau ngambil koper-kopernya yang di tengah. Bisa diturunin terus dia lupa naikin lagi, nah itu fatal banget. Kalau bisa taruhkan aja, geletakin di tengah. Jadi kalau kita turunnya dari bis kelamaan, setidaknya koper itu ada di tengah gitu, nggak di pinggir, nggak digeser-geserin orang. Itu aja sih. Memang trip kita kali itu agak-agak unik sih kalau dibilang, karena awal kita berangkat tuh cuma bawa 2 koper aja. Jadi sebagian pakaiannya Mbak Caca itu dititipin ke saya. Nah, sebagian pakaian saya dititipin ke Mas Rijal. Setengah koper tuh, jadi setengah koper itu punya dia, setengah koper itu punya saya. Nah, lupalah kami pindahkan gitu kan, sedangkan dia pakainya tuh nggak ada yang nyamper di koper kami. Nah itu seperti itu, jadi ya once koper itu hilang juga barang-barang saya, plus barang-barang dia hilang semua. Dan di dalam koper dia ada beberapa barang yang baru dibeli dan belum dipakai sama sekali. Iya, asli, dress. Seperti neck warmer saya, penghangat leher, kemudian ada jaket, kemudian ada shawl saya, jadi hilang semua. Dan dia baru beli jaket juga ya. Itu tag harganya belum dilepas semua itu? Sama, tag harga situ belum dilepas semua. Nah tuh, Mas Jan juga baru beli jaket dari Uniqlo kemarin di Indonesia tuh hilang semua. Tinggal makainya doang guys. Berapa harganya? 700 kan? Ya, jadi pelajaran sih. Tapi saya nggak tahu sih, saya walaupun 2016 juga sempat kena zong di Paris juga. Nggak ada hoax. Sempat kena zong di Paris. Jadi dulu pas dari Colosseum terus ke Foro di Caesar, nah itu sempat kena zong di situ, kena scam. HP saya hampir diambil orang. Terus dia bilang kalau kamu HP yang balik, kamu kasih saya 10 euro. Ya udah, mau nggak mau saya kasih dia 10 euro. Ya udah, kena zong di situ. Ya memang Roma ini katanya agak-agak sedikit crime-nya cukup tinggi sih untuk wisatawan. Jadi harus hati-hati sih. Nah itu. Tapi ya memang walaupun udah pernah ngalamin kejadian seperti itu sih, nggak bosan sih mau trip sendiri. Karena apa ya, trip sendiri tuh ya punya banyak cerita lah dibanding kalau trip dengan apa ya, dengan agent kayak gitu. Enggak, maafin dulu. Seperti itu. Bagi trip, Gimana? aku pernah kena scamming juga waktu trip mau ke Bali. Jadi apa, aku kan sering tuh pakai tas kecil kan. Nah, tas kecil, dan kemudian setelah itu aku taruh ke belakang, ya ke belakang, dan kemudian nyampe di penginapan, udah nggak ada lagi dompetnya. Dan makanya aku jadi trauma gitu, aku jadi kayak secure banget, jadi akhirnya tasku itu aku masukin ke situ, dan dompetku aku taruh paling ke dalamnya gitu. Jadi mungkin tips buat para kita sih, memang hati-hati gitu. Di negara mana aja sih sama aja, Iya. punya potensi lah. Oke. Wow. Where are you from? Indonesia. You eat now? Tomorrow, you cook tomorrow. Oke, makanan udah tapi kita lanjut lagi sambil nunggu satu makanan lagi. Enggak, tapi koper itu bukan pertama yang hilang guys. Yang pertama hilang ini loh. Ini hilang di Paris. Kita ngejar apa namanya, tren, ribet banget, pokoknya kita harus ngejar koper supaya bisa langsung ke terminal, supaya bisa langsung berangkat ke Zurich. Lupa taruh kantong mana, hilang nih. Tinggal satu. Tapi maksud saya gini, oke lah, dengan kondisi kayak begini, tobat nggak?
Kamu bakal kapok nggak? Kamu bakal kapok nggak? Enggak sih. Atau udahlah gue kapok nih jalan traveling mandiri nanti gue kalau mau traveling gue harus apa namanya pakai tour agensi kan gitu. Kapok nih. Sempat kena kapok banget sih. Cuman yang harus bisa kita pikirkan itu yang pertama gimana cara kita nerima dan memberikan keyakinan buat orang-orang sekitar, dalam arti ini nih misalnya nih aku cerita koperku hilang, takutnya ada sebagian orang yang pingin mulai ngetrip, pingin mulai belajar cara ngetrip, atau ada orang tua yang kita percaya wah anaknya bisa ngetrip ini terus jadi trauma. Nah kalau kitanya bisa ngeyakinin diri sih itu masih gampang lah. Yang susah tuh kayak meyakinkan mereka ini, dalam arti itu jangan jadi traumanya, jangan jadi kekhawatirannya, dalam arti misalnya tahun depan soal ada rezeki lagi, sehat lagi gitu, pingin kemana, takutnya malah mereka yang trauma, mereka yang melarang gitu. Nah itulah yang tak takutin tuh sampai sana gitu. Ya cuman iya, artinya anggaplah itu case-nya tuh koper atau barang-barang yang bisa kita beli lagi, dalam arti ya cuman takutnya itu menjadi trauma itu bukan di kita, di orang-orang sekitar kita ya. Yang anggap bahwa trip itu bahaya, berarti harus bisa kehilangan ini takutnya. Itu aja sih mas. Ya tapi ya there always first lessons. Ya itulah. Mas rekaman dulu. Baiklah, itu tadi cerita dari Mas Rizal yang memang kita nggak expect juga sih kemarin akan terjadi seperti itu gitu kan. Ya tapi ya sudah mau diapa. Dulu kita makan dulu, nanti kita lanjutin lagi. Lagi pakai kaos juga. Thank you.